Baik, saudara semua dimanapun berada, kembali lagi Torang Mukudapa dalam acara podcast Lintas Iman. Menarik tajuk di malam hari ini yaitu tajuk Kasuara atau Katong Semua Basudara. Atau biasa orang Maluku Utara biasa sebut Torang Semua Basudara, sama saja. Baik, di malam hari ini sesuai dengan tajuk yang telah saya sampaikan tadi bersama saya Gitu Pusung dalam podcast Lintas Iman pada kesempatan ini. Di malam hari ini spesial karena orang kedatangan dua narasumber yang tentu saja sangat kompeten dalam tema di malam hari ini. Yang pertama Bapak Izin, Pak Pendeta Elifas Tomix Mas Paitela, selaku Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, dan izin Bapak Dr. Randus Haji Basir Ishak, MPDI, selaku Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara. Saudara semua dimanapun berada, di malam hari ini sesuai dengan tajuk yang telah saya sampaikan tadi, yaitu Kasuara atau Katong Semua Basudara, yang akan kita perbincangkan di malam hari ini, bagaimana keberagaman relasi kehidupan beragama di Maluku Utara, sebagaimana kita kenal dengan falsafah Torang Semua Basudara, yang sampai saat ini menjadi fondasi dalam membangun relasi kehidupan antar umat beragama di Maluku dan Maluku Utara. Mungkin pertama saya tanya kabar dulu. Bapak apa kabar? Syukur, alhamdulillah. Siap. Ya, dalam keadaan sehat, Pak ya? Dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, Siap. kita Bagaimana sama menyapa. Puasa hari ini lancar, Pak? Lancar, sesuai dengan rencana, sesuai dengan program, sesuai dengan tradisi kita di Maluku Utara, dan sebagai umat beragama tentu agama Islam, ya, menjalankan ini dengan penuh iman dan takwa. Baik, banyak orang bilang kalau mau dapat suasana puasa yang beda itu harus kita Ternate, karena ada takjil juga berbagai macam, suasana tarawih juga, Ya, itu sangat terasa. Tentu orang yang menerjemahkan. Nah, siapa orang yang menerjemahkan dalam kondisi atau suasana yang seperti itu sangat bergantung kepada orang yang menjalankan. Ya, yang jelas bahwa dalam kandungan agama bahwa kalau bagi umat Islam melaksanakan puasa adalah tujuan akhirnya adalah meraih ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik Bapak, terima kasih. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Izin Bapak Pendeta, katanya 1 minggu di sini. Kira-kira kesan di Maluku Utara 1 minggu Pak, lama atau belum cukup? Belum cukup sebenarnya. Vibes-nya enak ya. Apalagi malam ini kita podcast sambil ada kumandang ayat-ayat suci Quran ya dari masjid-masjid di bagian bawah itu. Lalu saya bersyukur juga karena dengan mendampingi sidang klasis Ternate di Tifure itu berarti saya sudah ke semua pulau di Maluku dan Maluku Utara dalam nilai plan GPM, Pak Ustadz, Pak Ubas ya. Jadi saya bersyukur, dan apalagi bisa berjumpa dengan Pak Ubas ya, terkenalkan di Maluku Utara, namanya Pak Ubas. Ustadz Basir. Di malam hari. Berarti sapaan akrab begitu Pak ya? Iya. Kalau kesan di Maluku Utara sampai sejauh ini Pak? Saya melihat perkembangan kota Ternate yang sangat luar biasa. Dan yang paling mengesankan itu adalah penataan waterfront city-nya. Ya, lautnya sudah sangat bersih. Ya, minta maaf dibandingkan beberapa tahun yang lalu ya, ketika kami datang di sini, ya, saya menangkap bahwa pemerintah kota Ternate, ya, semoga gubernur yang baru juga betul-betul menata kota ini menjadi, minta maaf kalau pakai bahasa Inggris sedikit, ini never sleep city. Jadi kota yang tidak tertidur ya, apalagi daerah waterfront city di bagian bawah itu ya. Saya kira itu suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, tentu juga dengan keindahan kerukunan umat beragama di kota Ternate. Kalau suasana Ramadan di Ternate sama Ambon kira-kira sama atau? Beti-beti mungkin Beti-beti, ya, apalagi karena saat masih berburu satu. takjil. Tapi saya lihat aktivitas keagamaan itu berjalan sangat meriah ya di dalam masa-masa ini. Pada saat berbuka ya sangat meriah. Ya, jalan-jalanan macet juga karena semua umat antusias di dalam tarawih di lorong-lorong malah. Luar biasa. Paling padat double ya. Iya. Baik Bapak berdua, izin mungkin yang pertama mungkin saya minta tanggapan terkait bagaimana kehidupan keagamaan di Maluku Utara sekarang menurut Bapak. Saya ke Pak Ubas dulu. Iya,
Kalau menurut kami ya, kami selaku pengurus ya, selaku Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Provinsi Maluku Utara, yang tentu selalu dan senantiasa berada di lapangan, melihat secara dekat, baik itu yang Muslim maupun yang non-Muslim, yang ada di Kota Ternate. Nah, sehingga kalau kehidupan umat beragama khususnya di Kota Ternate sangat bersahaja. Sekali lagi sangat bersahaja. Beda dengan puluhan tahun yang kemarin-kemarin. Yang saat ini sudah terbangun sesuai dengan moto Maluku Utara, Marimoi Ngon Futuro. Ya, di mana dipasang juga di instansi atau di lembaga Tentara Nasional, ya, yaitu di Korem. Di sana dipasang Marimoi Ngoni Futuro. Dengan semangat ini, seluruh komponen, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim, selalu berpayung kepada Marimoi Ngoni Futuro. Marimoi Ngoni Futuro ini sangat punya makna yang sangat dalam. Mari kita bersatu, mari kita raju bersatu padu, membangun untuk kesejahteraan dan kemaslahatan orang banyak. Nah, dengan tidak membeda-bedakan. Soal akidah itu adalah masing-masingnya. Tetapi soal kemasyarakatan sesuai dengan payung tadi Marimoi Ngoni Futuro. Mari kita bersatu, jangan kita pecah belah. Dan yang lebih luas lagi adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang menjadi payung. Sehingga syukur alhamdulillah untuk Kota Ternate ini sangat bersahaja ya, kerukunan antar umat beragama. Begitu juga di 9 kabupaten kota yang ada. Dengan jumlah penduduknya kurang lebih 1.800.000 orang itu di Provinsi Maluku Utara, 10 kabupaten kota, dan kurang lebih 600 desa itu ya. Dalam 20 tahun terakhir ini, syukur alhamdulillah tidak ada yang nampak ada desas-desus atau ada saling membelah, saling fitnah, tidak ada. Tidak ada, syukur. Karena ada tokoh-tokoh. Di sana ada tokoh agama, ada bapak-bapak pendeta. Nah, kalau di Jailolo ya teman saya Bapak Pendeta Alex Sesau, sering saya telepon. Pak Niko, sering saya telepon. Jadi antar umat beragama ini, antara tokoh ini selalu saling berkomunikasi. Itu salah satu item yang perlu ketorang istilah tadi ya, ketorang orang Maluku Utara ini saling kita menyapa. Jangan saling kita membelakangi. Ini yang kurang bagus, ya, kurang elok kalau kita saling membelakangi. Kita saling menyapa, saling menyatu untuk masyarakat. Nah itu. Oke, Pak, kadang dalam kehidupan bermasyarakat itu jika orang bertemu di ranah adat itu aman-aman saja, tenang-tenang saja. Tapi kalau tuh bertemu dalam ranah agama, bisa jadi sebaliknya. Mungkin Drabayan, tapi ada yang seperti itu. Menurut Bapak itu bagaimana? Ini karena menurut hemat kami bahwa kita harus turun ke bawah. Contoh, pernah saya turun di Halmahera Timur, di Maba, terus ada juga di Weda, ada di Morotai sana Berbere, sampai ke bawah dan di Loloda, dari Teru-Teru sampai Igo. Ya, sebenarnya kalau kita jujur bahwa hal-hal yang seperti itu, yang pertama adalah kita harus bangun karakter. Ya, secara jujur saja kita harus bangun karakter. Karakter ini adalah tentu anak-anak sekolahnya. Kita tidak bisa berandai-andai di tingkat atas. Kalau kita mau Maluku Utara dan Maluku provinsi, Maluku Ambon, itu pertama harus kita bangun karakter dari bawah. Kita punya generasi muda. Ini yang penting. Kita berikan muatan moderasi beragama. Kalau kita sudah berikan moderasi beragama kepada anak-anak didik kita mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi,
kita berikan moderasi beragama, bagaimana cinta damai itu. Barangkali itu dulu. Sehingga iya. Berarti penanaman karakter itu yang Iya. harus senantiasa di... Yang paling utama adalah bagaimana kita tanamkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini adalah saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati. Kalau itu jauh, maka saya dengan Bapak Pendeta ini bisa saja senggol. Bisa saja kita saling belakang. Padahal kita keturunan dari atas, itu dari Nabi Adam. Soal akidah berbeda, itu soal lain. Tapi dari aspek sosial, dari aspek manusiawi, ya kita saling menghargai dong. Saling menghormati, ya saling menyapa. Ini yang sangat penting. Dan yang kedua tadi yang kami sampaikan bahwa pendidikan moderasi beragama itu patut. Saya beri contoh, ada satu penelitian yang kami lakukan, maaf saja agak sedikit lama mungkin. Ya, di Maba, di sekolah SMP itu, ada anak-anak sekolah, ada Islam, ada Kristen. Di situ, kalau ketika datang hari-hari besar agama, dirayakan Natal. Di situ, ketika datang hari-hari besar Islam, dirayakan Maulid, Isra Mi'raj. Disitulah bermoderasi beragama. Dan itu patut kita genjot dari tingkat bawah. Baru akan muncul 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, bahkan 100 tahun. Kalau dengan izin Tuhan, kalau Bapak Pendeta maupun saya, yang Tuhan panjangkan umur, ya alhamdulillah, syukur. Tapi yang kita harapkan adalah generasi yang di bawah. Itu yang sangat penting. Ya, begitu kira-kira ya. Nanti terserah untuk Bapak Pendeta gimana. Iya. Iya. Izin Bapak Pendeta mungkin Bapak Pendeta tentang kehidupan beragama dan soal yang tadi mengapa dalam di ranah adat orang aman-aman saja, tapi kalau di ranah agama mungkin bisa jadi sebaliknya. Saya pertama mau mengucapkan selamat dulu ya, karena Maluku Utara United menang 2-1. Yang kedua, kami turut berbelasungkawa dengan dipanggil pulangnya Pak Kiai Abdul Ghani Kasuba. Ya, sambil berdoa beliau diterima di sisi Tuhan, dan amal baktinya bagi Maluku Utara, bahkan bagi Maluku, terutama bagi kehidupan beragama, itu betul-betul menjadi berkah bagi kita semua. Kami merasa bahwa yang saya setuju dengan Pak Ubas, yang paling penting itu adalah memperkuat basis pemahaman dan karakter pada level masyarakat. Sebab hubungan antar agama itu tidak hanya harus terjadi pada level pimpinan. Malah pimpinan umat beragama yang harus mendorong supaya hubungan antar umat itu, hubungan antar agama itu berlangsung di level umat. Sebab ada panggilan pokok agama-agama yang sebenarnya menjadi titik temu di dalam hidup bermasyarakat, yaitu membangun kemaslahatan manusia. Sebab apapun yang terjadi, kemanusiaan itu puncak yang paling tinggi dari seluruh misi agama di muka bumi. Jadi orang saling menghargai, ya, saling menghormati, bekerja sama. Itu puncak yang paling tinggi dari tugas agama-agama di muka bumi, karena agama-agama hadir di muka bumi ini untuk membawa damai, membawa kesatuan, ya, mewujudkan tanggung jawab bersama untuk melayani masyarakat, melayani bumi yang satu. Dan itu bentuk pertanggungjawaban iman yang paling tinggi kepada Tuhan. Artinya dengan begitu kita sudah menjalankan seluruh akidah dan ajaran agama yang suci. Tanpa itu, ya kita hanya akan membangun tembok-tembok pemisah, dan itu berarti agama tidak berfungsi dengan baik. Ya, jadi nanti sia-sialah khotbah kami di gereja, ceramah di masjid, kalau kita tidak kemudian menjumpakan umat beragama satu dengan yang lain dalam kebersamaan, cinta kasih, saling menghormati. Intinya begini misalnya, Kota Ternate ini kan tidak diciptakan Tuhan bukan hanya untuk satu komunitas.
Kota Ternate ini diciptakan Tuhan dan diberikan Tuhan kepada semua umat manusia. Bahkan juga makhluk yang lain. Ada keragaman umat beragama di sini, tapi sejak dulu juga Tuhan sudah memberi kepada masyarakat di Maluku, Maluku Utara, itu nilai-nilai kebudayaan yang luhur, yang jadi titik temu. Jadi ketika sekarang misalnya kita bilang torang semua bersaudara, itu berarti ada kan nilai kebudayaan yang sangat dasar, sangat pokok ya. Dan saya kira itu yang harus kita hidupkan. Baik, terima kasih Pak Minta Pak Uba. Mungkin terkait dengan katong semua bersaudara, suatu falsafah yang sampai sekarang masih terus digaungkan, diceritakan. Menurut agama secara kelembagaan, tentang ini bagaimana? Falsafah torang semua saudara, apakah falsafah ini menjadi kebutuhan mendasar bagi torang di Maluku dan Maluku Utara, atau mungkin tak perlu, atau bagaimana? Kalau menurut pandangan kami bahwa kita berpikir dari ke belakang, dari nenek moyang kita, dari zaman dahulu sampai sekarang, kita harus mengambil pijakan dan contoh-contoh itu, baik yang Muslim dan yang non-Muslim. Dulu saya beri contoh ya. Dan itu merupakan pijakan agama. Dulu kalau misalkan saya orang Halmahera, orang tua-tua kita mengajarkan saling asa, saling gotong royong. Bangun rumah saja, bikin fondasi saja, sama-sama gotong royong. Itu Islam dan Kristen. Bangun rumah dari aspek budaya. Ketika pesta perkawinan, mulai dari pinangan, antar belanja sampai kepada pesta, itu yang Muslim dan yang non-Muslim saling satu padu. Sama-sama. Itu yang orang tua-tua dulu yang mengajarkan nilai itu. Dan itu kami menganggap bahwa sebuah ajaran yang sangat ideal dan bisa dilanjutkan dan diterapkan. Jangan sampai putus. Makanya tadi kami katakan bahwa pendidikan karakter ini sangat urgen kepada masyarakat. Kami beri contoh, saya juga salah ketua yayasan ya, di salah satu pendidikan di Maluku Utara. Saya punya sekolah, di dalam itu ada SD Islamia, ada SMP. Tetapi kami yayasan bukan sengaja menunjuk, mengangkat seorang beragama non-Muslim. Dengan tadi yang kami sampaikan, cobalah dibuat bagaimana pembinaan, pola pembinaan pendidikan karakter. Karena ada siswa yang beragama Islam, ada siswa yang beragama Islam. Sehingga diajarkan bagaimana sikap toleransinya. Dari situ sayap itu akan melebar. Ya benar, akan orang lain menganggap atau menilai desa si A sana patut dicontohi. Karena ada Islam, ada Kristen yang sangat toleran dari bawah. Makanya pijakan dan rujukan itulah kita harus berdasar pada nenek moyang kita, nilai-nilainya ya. Kalau dasar ya otomatis ajaran agamanya. Ajaran agama itu yang jadi prioritas. Baik yang Islam, yang Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Konghucu. Itu adalah masing-masing. Sedangkan secara operasional itu patut. Kalau menurut pandangan kami. Sehingga dengan demikian Maluku Utara, kota Ternate khususnya Ternate Majang, Ternate berbudaya, Ternate berkarakter, Ternate yang punya akhlak akan menjadi pilar, akan menjadi penyangga. Kalau itu generasi-generasi kita sudah membudaya dengan pendidikan karakter tadi, dia akan menjadi penyangga. Penyangga itu yang sangat penting. Kalau penyangga Pak Pendeta, kalau penyangga tidak kuat, runtuh, rubuh. Ya, nah itu dibutuhkan penyangga. Soal agama tadi Islam, yang tentu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau dalam Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Konghucu, silakan punya dasarnya. Tetapi kita membangun karakter sebagai orang yang berbudaya,
sebagai orang yang beragama dan sekaligus sebagai warga negara patut itu. Bapak Pendeta punya tanggung jawab bagaimana untuk meminimalisir kehidupan umat beragama di Maluku Utara dan Maluku. Kami pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI yang terhimpun ada di dalamnya NU Nahdlatul Ulama, ada di dalamnya Muhammadiyah. Jadi Majelis Ulama itu organisasi yang besar ini bernaung ada NU, Nahdlatul Ulama, dan ada Muhammadiyah. Saya kira demikian sementara dulu. Terima kasih Pak Muhammad. Bapak Pendeta mungkin terkait falsafah Torang Sama Bersaudara. Kalau saya memahami Torang Sama Bersaudara itu dari pengakuan yang karena itu menjadi pemahaman ya tentang kesatuan. Sebab istilah yang pertama kalau kita urai secara etimologi, ya torang itu kan tidak menunjuk kepada satu individu, pada banyak orang, jamak. Dan itu terjadi karena kita sudah saling menerima, saling mengakui. Ya, orang yang banyak ini ya, saling menerima, saling mengakui. Karena itu tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi pembatas. Pada sikap saling menerima, kita sudah tidak lagi mempermasalahkan hal-hal yang menjadi perbedaan. Istilahnya kita sudah melewati semua hal yang namanya perbedaan karena kita sudah saling menerima. Apalagi tiba pada level saling mengakui. Artinya bahwa apa yang kami yakini, apa yang diyakini oleh saudara yang lain dalam hal torang itu sudah jadi kekuatan baru. Jadi perbedaan-perbedaan itu menjadi kekuatan untuk membangun yang namanya kesatuan. Ya anggaplah seperti Hibualamo, anggaplah seperti Saruma. Ada tiang-tiang penyangga yang kuat dan itu berakar dari kebudayaan. Sedangkan makna basudara itu sendiri menerangkan bahwa aspek mengakui dan menerima tadi itu terjadi oleh karena kita berasal dari satu rahim yang sama. Orang saudara itu kan lahir dari satu rahim yang sama. Jadi Torang Sama Saudara itu semacam pengakuan atau penerimaan tentang asal muasal kita. Dan pada asal muasal kita tidak berbeda, kita hanya satu. Nah, saya kira makna itu yang membuat mengapa falsafah budaya selalu punya nilai yang sakral, sudah selalu punya nilai yang kuat, dan menurut saya itu sama levelnya dengan ayat-ayat suci di dalam Quran, ayat-ayat suci di dalam Alkitab, atau kitab agama-agama yang lain. Nilainya sama dan itu berkah. Ya, itu berkat dari Tuhan bagi semua masyarakat, umat beragama di muka bumi. Jadi baiknya falsafah itu menjadi lapis dari karakter, fondasi yang paling kokoh dari karakter hidup masyarakat dan umat beragama di Maluku maupun Maluku Utara ya. Kita bicara dalam konteks Maluku Utara. Dan saya selalu melihat falsafah itu menjadi satu kekuatan. Ya kalau dibikin analisis juga, mengapa orang Ternate menyebut saya kita misalnya. Nanti kita bikin analisis lain, tapi menurut saya ada aspek penerimaan dan pengakuan dari apa yang misalnya berbeda. Dan mengakui bahwa kita berasal dari, atau kita semuanya adalah satu ya, berasal dari rahim yang sama. Menarik sekali Pak Pendeta, Pak Ubah terkait falsafah Torang Sama Bersaudara. Iya. Kira-kira dalam implementasi dalam kehidupan beragama di relasi masing-masing, saya kira di GPM ada tantangan dan peluangnya bagaimana? Di GPM kita mengakui bahwa tantangan mewujudkan hidup bersaudara itu ada pada masih ada sekelompok orang yang mungkin bersikap tertutup. Ya, karena itu ajaran agama, ajaran gereja juga harus mampu membentuk karakter baru dari warganya supaya dia bersikap terbuka untuk mengakui menerima kehadiran orang lain sebagai bagian dari miliknya. Karena itu kesadaran tentang kemajemukan itu penting dibangun, kesadaran tentang persaudaraan itu penting dibangun. Yang kedua, mungkin juga kita belum berani untuk melakukan momen-momen perjumpaan satu dengan lain
Padahal katakanlah ada banyak agenda sosial di masyarakat yang bisa membuat kita dapat berjumpa. Apakah itu kebersihan kampung? Ya, kan kita bersyukur di Ternate ini kita masih tinggal membaur. Berbeda dengan di Ambon yang kita sudah tinggal tersegregasi. Jadi aktivitas di dalam kampung untuk kebersihan atau kerja bakti apalah namanya di Ternate, dan tanggung jawab lain termasuk kepada saudara-saudara yang miskin, yang butuh dilayani. Itu sebenarnya titik-titik temu yang bisa membuat kita berjumpa tanpa memandang apapun perbedaan kita, apalagi agama. Dan di sisi yang lain tanggung jawab semua umat beragama membangun kota ini, membangun provinsi ini. Itu titik temu yang sangat kuat. Sehingga istilahnya ada jaringan yang lebih luas yang membuat agama-agama itu bisa berperan secara efektif juga. Umat beragama juga bisa berperan secara efektif dalam membangun kota ini, dalam membangun provinsi Maluku Utara, ya mencapai kemajuannya. Menurut saya harus ada sumbangan besar agama-agama dalam persaudaraan kita di Maluku Utara untuk kemajuan provinsi dan kota-kota kita di seluruh provinsi ini. Terima kasih Bapen. Ubas mungkin bagaimana implementasi dalam falsafah tadi dalam kehidupan beragama? Iya. Tentu dalam mengimplementasikan kehidupan beragama ada tantangan. Ya. Apapun yang seseorang, sekelompok, atau dalam lingkaran yang besar, itu pasti ada tantangan. Misalkan dalam kehidupan beragama, dalam implementasinya, itu ada tantangan yang sangat menonjol, itu adalah fanatisme. Selain dari sikap yang tertutup tadi, menurut Bapak Pendeta, itu adalah fanatisme. Fanatisme yang berlebihan. Karena itulah, maka kami awal-awal tadi mengatakan bahwa karakter itu dibangun dari bawah. Sehingga ketika dia lahir dan tumbuh berkembang, yang di atas itu mungkin 10 tahun, 20 tahun, sudah hilang. Ya. Sudah hilang, karena kita sudah bangun karakter. Nah, jadi kalau itu sudah kita wujudkan, maka tentu akan hilang. Karena yang kami lihat adalah fanatisme yang berlebihan. Misalnya apa ya? Kalau terjemahan fanatisme yang berlebihan itu misalnya begini. Saya adalah memiliki agama atau menganut agama A. Nah, sebenarnya jangan itu ditonjolkan. Identitas itu jangan ditonjolkan. Contoh konkret ya Pak Pendeta dan kita semua. Maluku Utara, jumlah penduduk tadi yang kami katakan kurang lebih 1.800.000. Mayoritas. Kenapa Shirley terpilih? Kalau dari segi matematika, dari segi demografi, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Tetapi Ibu Shirley terpilih sebagai gubernur karena ini kesadaran masyarakat, terpanggil masyarakat. Jadi mereka tidak melihat dari aspek-aspek tadi, melihat bagaimana Maluku Utara ke depan bangkit, berkaca pada pengalaman-pengalaman yang silam-silam. Ini yang kami kutip, sehingga kebanyakan masyarakat lebih condong kepada gubernur yang ada. Ya makanya tadi ada tantangan, otomatis tantangan itu yang jadi penentu adalah pemerintah. Saya, Bapak Pendeta, dan seluruh komponen, istilah orang Ternate bilang, bajungkir balik sampai kepala, tapi kalau keterlibatan pemerintah, no, tidak ada, maka sulit. Makanya mudah-mudahan dengan gubernur yang baru dan seluruh bupati wali kota yang baru dilantik punya program gitu. Apalagi dengan Presiden Bapak Prabowo yang begitu menggema dan begitu antusias untuk membangun dan mensejahterakan rakyat. Tentu harapan ini
gubernur yang terpilih sungguh-sungguh memperhatikan lembaga-lembaga keagamaan, Majelis Ulama Indonesia, NU, Muhammadiyah, GPM, dan seluruh komponen lembaga-lembaga di Maluku Utara dan Maluku harus menjadi pilar, harus menjadi penyangga. Kalau Anda, boleh kami katakan, kalau gubernur mau sehat, mau bagus, mau kuat, mau sejahtera, penyangga tadi diperkuat. Jangan tinggalkan penyangga. Kalau menurut kami, yaitu tadi komponen-komponen tadi, MUI-nya, GPM-nya, Sinodenya, GMI-nya. Nah, ini berarti akan jadi kuat. Dan ini soliditas yang kita bangun. Butuh kerjasama berarti Pak untuk Iya, mewujudkan. kita bangun pilar-pilar tadi. Tentu mau atau tidak, seorang pemimpin yang diamanatkan sebagai leadership, sebagai seorang pemimpin yang memimpin di daerah. Nah, sehingga betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Begitu banyak tantangan, tapi ada juga peluang yang Ada peluang, ada tantangan, ada peluang. Tidak boleh kecewa, tidak boleh minder, tidak boleh kecil hati. Orang Ternate bilang kecil hati, jangan. Bapak Pendeta sudah diamanatkan sebagai orang yang memang tangguh, dengan kodrat Tuhan sudah diamanatkan, beban yang berat. Bapak Pendeta memikul beban yang berat, Maluku dan Maluku Utara. Kami sebagai Majelis Ulama Indonesia punya beban yang berat terhadap umat. Saya dengan Bapak Pendeta ini adalah orang yang terbeban melaksanakan amanat tadi. Maka Bapak Pendeta, saya jangan undur, maju terus. Bagaimana? Menarik. Terima kasih Bapak Pendeta dan juga Pak Ubas? Pak Ubas. Iya. Ingin pakai Pak Ustaz sebenarnya, cuma Iya. kan Ubas so rangkum sama panggilan. Iya. Kira-kira nih Pak, falsafah orang semua bersaudara dalam implementasi dalam perayaan-perayaan keagamaan di agama Islam, Muslim? Iya, ini salah satu item yang tadi yang kami sampaikan. Kalau itu kita sudah bangun karakter dari bawah, saya kira akan berjalan mulus saja. Kalau perayaan-perayaan keagamaan itu adalah simbol-simbol. Simbol-simbol keagamaan tadi. Natal, kemudian Isra Miraj, kemudian Maulid Nabi, dan apalah yang kecil-kecil itu adalah simbol-simbol. Itu lambang pemersatu. Jangan dilihat dari aspek keyakinannya. Tentu ada batasnya. Kalau misalkan orang Islam merayakan Maulid, itu hanya budaya yang merayakan itu. Tidak ada di dalamnya ada nilai yang bernuansa akidah. Ya, kalau misalkan dari gereja, dari GMI melaksanakan peringatan Natal, tentu ada batas-batas tertentu. Saya pernah hidup dengan Pak Namto, Bupati Halmahera Barat. Jadi kami juga sedikit berpengalaman untuk itu. Di tahun-tahun silam itu. 10 tahun yang silam, 15 tahun yang silam. Jadi soal-soal itu, ya kalau saya pribadi selain pengurus Majelis Ulama, saya punya kawan-kawan juga banyak orang penginjil pendeta. Kita saling tukar pikiran. Bagaimana kita menata, bagaimana kita memikirkan masyarakat. Nah ini yang sulit. Ini yang sulit Bapak Pendeta. Karena tadi itu yang fanatismenya tadi. Cobalah saya mengharapkan jangan terlalu kita berfanatisme yang berlebihan. Jangan terlalu kita berpikir yang negatif. Santai, tapi harus nyata. Kita berbuat untuk masyarakat. Ya. Nah kali begitu Pak Pendeta. Ada poin menarik Pak Ubas ya. Ya. Di bulan suci Ramadan tahun ini, karena dia tiba di dua momen agama yang sakral pada Islam dan Kristen.
di kami itu minggu-minggu sengsara Yesus Kristus atau masa Prapaskah, dan kemudian saudara-saudara Muslim itu pada bulan puasa Ramadan. Nanti Paskah itu kita rayakan bersamaan dengan Lebaran, Idul Fitri. Iya lagi. Betul. Jadi saya yakin bahwa ini juga Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ada waktu yang memang membuat kita bersama-sama mengkonsolidasi umat, datang menghadap Tuhan yang suci dengan niat hati yang bersih, lalu diampuni dari segala dosa dan salah, supaya kita sama-sama menjadi pemenang, sehingga kita masuk ke tahap yang baru itu dengan suasana yang betul-betul baru. Itu nilai, menurut saya, nilai sangat sakral dari masa Prapaskah dan bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan harusnya itu memberi pesan bahwa kembali ya, orang semua bersaudara dan Tuhan kasih waktu yang sama untuk orang merayakan hari-hari besar agama itu secara bersama-sama. Makanya tadi saya bilang enak karena vibes-nya ada suara-suara komandan kitab suci dari banyak masjid di seputaran kita. Tapi benar, ada satu nilai plus dari Maluku Utara, kalau saya refleksikan saja dari pemilihan gubernur. Nilai plus itu adalah bahwa kita semua memandang pada kemajuan Maluku Utara dengan kesadaran yang sama. Dan memberi kepercayaan juga kepada orang yang kita pahami segala niatnya untuk membangun masyarakat. Tidak ada kemudian sentimen apapun. Sehingga kami berharap gubernur ini menjadi satu kekuatan untuk membangun soliditas, membangun kohesi di antara masyarakat dan semua umat beragama di Maluku Utara. Sebab beliau harus benar-benar menjadi mama dan papa yang harus lihat semua anak-anak ini. Ini bersyukur gubernurnya perempuan, wakil gubernurnya laki-laki, kesatuan orang tua. Dan segala kebijaksanaan kiranya ada pada mereka, ya, sehingga yang tadi saya katakan dengan yang Pak Ubas bilang bahwa pemerintah turut memfasilitasi atau memperkuat pilar-pilar ini, maka semua agama di Maluku Utara akan betul-betul berperan untuk kemajuan Maluku Utara. Melalui juga kepemimpinan gubernur, bupati, dan wali kota yang baru di seluruh kabupaten kota di Maluku Utara. Menarik sekali Pak Pendeta. Ada juga satu momen di bulan Ramadan ini, ada yang berburu takjil itu orang Kristen juga masih lebih semangat berburu takjil. Ada juga tarawih kalau di Ambon, Pak Pendeta. Tarawih ada apa namanya? Takjil itu kan habis duluan karena kami yang berburu. Di jam-jam kritis itu. Masih sholat berbuka, kami sudah berburu takjil. Jadi ada juga yang unik itu sholat tarawih, ada teman-teman Nasrani yang jaga. Kalau di Ambon tuh sangat sama. Sama di sini juga di Tobel. Ya ada juga di. Tapi sebelum jadi persaudaraan juga kayak sebelum ditutup, gitu. Sebelum diselesai, kami ingin menyampaikan bahwa untuk di Maluku Utara ini sukunya itu paling banyak, Bapak Pendeta. Mungkin di Ambon ada suku Pela, ada di Ambon, tapi kalau di Maluku Utara ini sukunya paling banyak. Makanya tadi gubernur yang terpilih, harus pelihara dan rawat penyangga-penyangga ini, termasuk suku-suku. Ada suku Tobelo, ada suku Galela, ada suku Ternate, ada suku Kayua, ada suku Galela, ada suku Loloda, ada suku Maba, ada suku Weda, ada suku Sula, ada suku Modole, ada suku Tabaru, dan sejumlah suku kurang lebih itu ada di sekitar 20 suku yang ada di Provinsi Maluku Utara. Suku-suku ini ada merupakan pilar. Ibu gubernur yang dipercayakan dan diamanatkan oleh rakyat, penyangga-penyangga ini butuh pelihara. Sehingga dengan demikian tadi amanah terjaga dengan baik. Karena tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Kalau itu artinya orang Ternate, orang Maluku Utara bilang kasih ke belakang, kami tidak bisa menjawab. Ya, kami tidak bisa menjawab. Ada juga suku Tidore, saya lupa suku Tidore. Ya, kami tidak menjamin.
Yang penting bahwa membangun Maluku Utara paham dengan kondisi Maluku Utara. Baik Bapak, mungkin pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada Iya. masyarakat Maluku Utara bagaimana membangun persaudaraan yang lebih menghidupkan. Iya, jadi core statementnya, kesimpulannya bahwa untuk membangun Maluku Utara yang pertama adalah berpijak pada merimoi ngone futuru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memulai dari membangun karakter. Dan disertai bagaimana kita wujudkan, kita implementasikan adalah moderasi beragama. Sehingga dia bisa merambah kepada masyarakat. Yang ketiga, ada semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan, dan yang berikut adalah rasa cinta. Rasa dalam agama, dalam bahasa agama disebut dengan rasa mahabbah. Rasa mahabbah itu artinya rasa cinta terhadap basudara dan ketoran tadi. Kalau itu sudah rasa cinta basudara, saya yakin dan sepercaya Bapak Pendeta datang dari Ambon, ya tadi kita tarabakusei. Kita saling salam. Iya, kita saling kenal. Dalam agama dijelaskan dan merupakan panduan ya bagi agama kami, ya, itu yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini adalah untuk saling kenal mengenal, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk saling kenal mengenal. Ini yang pokok. Tapi kalau saling baku lewat saja, orang alternatif dan saling baku lewat agak sulit. Jadi mari dalam forum ini atau dalam wawancara ini kita berpijak kepada hal-hal yang telah kami jelaskan. Terima kasih banyak Pak Ubas, Pak Pendeta, mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait Saya yang pertama mengucapkan selamat dan mendoakan saudara Muslim di Maluku Utara dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya, sampai nanti dengan Idul Fitri juga kami yakin bahwa mereka akan mencapai kemenangan yang sempurna. Dan juga kepada semua warga gereja Protestan Maluku atau umat Kristen di Maluku Utara, selamat memasuki masa-masa Minggu Sengsara Kristus, mempersiapkan diri nanti juga untuk Paskah. Dan karena itu, mari kita menjadi satu sebagai orang bersaudara untuk melakukan apa yang wajib kita lakukan sebagai umat beragama di hadapan Tuhan, dan apa yang wajib kita lakukan juga sebagai orang bersaudara di bumi yang satu yang sudah Tuhan beri kepada kita di Maluku Utara. Terima kasih banyak Pak Pendeta, Pak Ubas atas waktu di malam hari ini. Sama-sama. Terkait dengan bagaimana membangun falsafah orang sama bersaudara. Memang banyak tantangan, tapi juga ada peluang yang harus sama-sama orang ciptakan. Tidak boleh satu orang. Tadi Pak Ubas bilang butuh semua pihak. Pak Pendeta juga pesan bahwa orang harus keluar dari tembok-tembok pemisah. Harus banyak membangun persekutuan supaya persaudaraan yang telah membangun bisa tetap terjaga dari saat ini mungkin sampai ke depannya. Terima kasih banyak. Semoga Pak Pendeta, Pak Ubas sehat senantiasa. Terima kasih Bapak saudara semua telah menyaksikan podcast pada kesempatan ini. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.